Halo, selamat siang anak ibu semuanya. Hari ini kita kembali bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran yaitu tematik. Namun sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Ambil sikap duduk yang baik, lipat tangannya, pejamkan matamu. Ayo, doa dimulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, hari ini pembelajaran kita dari tematik 4C, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, coba kamu buka buku tematikmu halaman 16. Nah, di situ kamu lihat ada beberapa anak sedang bermain. Ketika itu cuaca sangat panas. Tetapi walaupun cuaca sangat panas, mereka tetap bermain. Kenapa? Karena di sekitar mereka, di sekeliling mereka banyak ditanami pepohonan yang dapat melindungi tubuh mereka dari terik matahari. Nah, itulah sebabnya betapa sangat penting tumbuhan bagi kehidupan kita. Nah, sekarang coba perhatikan untuk yang halaman 17 ya. Untuk yang halaman 17, di situ ada kamu lihat satu tumbuhan yang mana tumbuhan ini ada bagian-bagiannya ya. Tentu kamu kenal tumbuhan seperti tumbuhan mangga, mungkin ada di pekarangan rumahmu ya. Ada tumbuhan mangga atau jambu atau apa lagi? Jeruk ya. Nah, coba perhatikan, kalau tumbuhan itu ada bagian-bagiannya. Contohnya seperti ini tumbuhan ini ya. Tapi ini tumbuhan ini tidak ada bunga, tidak ada buah. Karena kalau ibu bawa nanti tumbuhan yang itu dia cukup besar, gak bisa ibu bawa. Nah, jadi di sini sebagian aja ibu terangkan. Ini bagian-bagian tumbuhan mulai dari akar. Akar ini berada di bawah tanah, di dalam tanah. Setelah akar baru masuk batang, ya, lalu ada daunnya, ya. Ini belum berbunga ya. Nah, setelah besar nanti ada bunganya. Setelah berbunga dia menghasilkan buah dan di dalam buah itu ada bijinya. Nah, sekarang ibu akan terangkan satu persatu. Nah, untuk akar ya, ini akar ini berada di dalam tanah yang mana fungsinya untuk menyerap air dan zat hara. Nah, jadi akar inilah yang mencari zat hara dan mencari air supaya tumbuhannya bisa hidup. Ya. Makanya ini akar pohon ini, akar tumbuhan ini dia bercabang-cabang. Nah, makin lama makin panjang. Nah, ini kenapa memanjang ini? Kenapa memanjang akarnya? Ini akar inilah yang mencari makanan. Akar inilah yang mencari zat hara supaya dia bisa tumbuh. Ya, makanya dia bercabang-cabang. Apalagi tumbuhannya semakin besar, maka akarnya itu semakin panjang cabangnya. Dia mencari makanan terus, mencari zat hara terus supaya bisa tumbuh dengan subur. Ya. Jadi kalian harus tahu akar ini semakin panjang, semakin banyak karena dia mencari air, mencari zat hara atau mencari makanannya supaya tumbuhan bisa tumbuh. Kemudian
setelah akar dia ke batang. Nah, batang inilah nanti yang menyalurkan air ini ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang ini yang menyalurkan air ke daun, ke bunganya, ke buahnya. Itulah fungsi dari batang pada tumbuhan. Nah, kemudian setelah batang kan ada bunganya. Jadi bunga itu fungsinya adalah untuk fungsi bunga pada tumbuhan untuk perkembangbiakan, ya. Jadi kalau kalian lihat mangganya sedang berbunga, nah di situ nanti akan kelihatan, disitulah perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan bunga ya. Kemudian masuk lagi ke daun. Nah, ini daun ini membuat makanan ya, membuat makanan bentuk tumbuhan. Dia membuat makanannya. Ya, ini daun. Jadi daun ini dia akan menerima matahari akan memberikan cahayanya, dan daun inilah yang memasak makanan, ya, menghasilkan fotosintesis. Nah, kemudian ini kan belum berbuah. Nanti setelah besar dia berbuah, ada setelah bunga dia buah, dan buahnya itu di dalam buah itu ada biji. Nah, jadi biji ini akan menghasilkan tumbuhan baru ya. Biji akan menghasilkan tumbuhan baru. Itu biji itu berasal di dalam buah. Jadi buah itu untuk melindungi biji ya. Biji itu menghasilkan tumbuhan baru, dan buah itu untuk melindungi biji. Jadi kalau ada biji mangga di dalam kan, jadi buahnya itulah yang melindungi biji tadi. Ya. Nah, inilah bagian-bagian daripada tubuh tumbuhan. Ingat, fungsi dari akar adalah untuk mencari zat hara, mencari air dan zat hara. Nah, coba kita perhatikan lagi, selain pohon mangga atau tumbuhan lain lagi, banyak fungsi dari tumbuhan yang sudah kita ketahui atau sudah kita kenal, seperti pohon mangga ya. Tumbuhan mangga manfaatnya yang pertama bisa untuk melindungi dari terik cahaya matahari. Kemudian buahnya bisa dijadikan untuk dimakan dan menghasilkan vitamin C. Coba perhatikan tabel, di sini ada tabel halaman 18, tabel yang di atas ada tumbuhan dan manfaatnya. Ibu beri contoh ya, tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak manfaatnya bisa buat sebagai pelumas mesin. Yang kedua, tumbuhan getah pohon karet bisa dijadikan bahan baku pembuatan ban. Yang ketiga, ibu beri contoh, yaitu tumbuhan kelapa sawit. Manfaatnya dijadikan minyak goreng ya. Dan untuk selanjutnya sampai 6 bisa kamu isi ya. Nah, kemudian tumbuhan itu kan harus kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan. Kenapa kita lestarikan? Supaya kita bisa tetap menikmatinya ya. Kalau kita tidak melestarikan, ya kita sendiri yang rugi. Kita tidak bisa mengambil hasilnya, kita tidak bisa menikmatinya. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Banyak caranya ya. Yang pertama, tidak menebang tumbuhan secara sembarangan. Ya. Kemudian merawat tumbuhan. Kemudian lagi menyiram tumbuhan. Banyak lagi cara-cara yang harus
kita lestarikan, cara melestarikan tumbuhan. Nah, kebetulan kita belum bisa belajar atau tatap muka ya. Di sini ada menjaga kelestarian alam di sekolah. Karena kita belum bisa bersekolah, jadi bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian di rumah, di lingkungan rumah? Itu bisa kamu lakukan, yaitu bagaimana caranya? Kamu bisa menanam tanaman seperti bunga atau tanaman kecil seperti pohon cabai atau pohon pepaya, ya. Bisa kamu tanam, walaupun pekarangan kecil bisa kamu buat di dalam pot kecil, atau bisa juga kamu buat di dalam botol aqua, kamu tata dengan baik. Nah, kalau sudah kamu buat seperti itu, nanti kamu sendiri yang menikmati hasilnya. Kamu lihat nanti pekarangan di rumahmu itu menjadi indah, menjadi sejuk, dan hasilnya juga bisa kamu nikmati. Umpamanya seperti pohon cabai, bisa kamu ambil hasilnya walaupun kecil-kecilan ya, tapi kamu merasa bangga karena kamu sudah mengerjakan sendiri. Jadi setiap apa yang kita kerjakan sendiri, setelah kita nikmati hasilnya, kita merasa bangga ya. Nah, itulah mengenai mengidentifikasi fungsi bagian dari tumbuhan dan bagaimana cara menjaga kelestarian alam. Nah, sekarang coba perhatikan, ayo membuat pertanyaan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini nanti kamu baca. Setelah kamu baca, kan Ibu sudah menerangkan bagaimana cara membuat pertanyaan dari teks bacaan. Untuk membuat pertanyaan dari teks bacaan, terlebih dahulu kamu baca dulu teks bacaan, kamu pahami, kamu simak baik-baik. Setelah kamu pahami dan kamu simak, lalu buatlah pertanyaan ya. Apa saja kata tanya yang harus kita buat? Kata tanya atau kalimat pertanyaan seperti apa, bagaimana, siapa, di mana, mengapa. Nah, jadi nanti kalau sudah kamu temukan itu, kamu buat pertanyaan dari teks bacaan yang halaman 19. Contohnya, di sini Ibu baca dulu ya. Nina dan keluarganya memiliki hobi yang sama, yaitu menanam berbagai macam tanaman. Nah, pertanyaan yang sesuai dengan ini Ibu buat ya. Siapa yang memiliki hobi yang sama? Nah, itu kan sudah bisa. Dan jawabannya siapa? Nina dan keluarganya. Kemudian pertanyaan kedua, apa hobi mereka? Nah, hobi mereka adalah menanam berbagai macam tanaman. Nah, itu kan sudah dua pertanyaan. Dua pertanyaan dalam satu kalimat. Ya kan? Nah, tentu kamu nanti bisa membuat pertanyaan yang lain yang kamu ambil teksnya dari bacaan ini. Ingat kalimat pertanyaan, apa, siapa,